Warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Agus Sunarya Sulaiman. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ririn Kadariah, SHMSI, Direktur Utama izin juga Bapak Budi Waluyo, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ririn Kodariah, SHMSI, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, beserta tim, ada Pak Deki, yang juga hadir pada hari ini. Yang kami hormati, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para Ketua Prodi, para Kepala Unit, dan dosen di lingkungan PK Instan. Yang kami hormati, Ibu Kusnaini, atau yang kerap kita panggil Ibu Iin, moderator kita pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan salam juga kepada seluruh peserta Weekly Talk pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan dalam Weekly Talk edisi ke-34 dengan tema Kebijakan Pembiayaan Ultramikro atau UMI untuk UMKM. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun baru bisa secara virtual, besar harapan kita bersama tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Baik, bagi Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan yang barangkali sedang sakit, kita doakan bersama-sama, semoga lekas sembuh dan fit kembali. Perkenalkan, saya Galuh dari P3M yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Memasak di dapur menggunakan tungku, merebus jagung dan membakar ubi. Bersama Bu Ririn yang kita tunggu-tunggu, mari belajar kebijakan pembiayaan UMI. Baik. Terima kasih, Bu In. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai jalannya acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada Weekly Talk pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik, dilanjutkan dengan pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan penutupan. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan dan sambutan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik kepada Ibu Evi Mulyani. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh, sudah disemangati juga dengan pantun pagi hari ini. Yang terhormat Bu Ririn, Pak Deki, teman-teman PIP, Pak Agus Sunarya, selaku Wadir Keuangan Umum, PKNSTAN, Pak Budi Waluyo, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKNSTAN, Ibu Bapak dosen, teman-teman saya semuanya dari PKNSTAN, Bu Diah dan tim P3M selaku unit in charge untuk Weekly Talk, Ibu Bapak Kaprodi, Sesprodi, seluruh manajemen PKNSTAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan izin untuk bertemu, bersilaturahmi. Semoga sehat selalu Ibu Bapak semuanya, juga seluruh keluarga, dan tadi sebagaimana disampaikan Mbak Galuh, semoga saudara kita yang sedang diberikan ujian kesehatan segera juga diberikan kepulihan. Merupakan suatu kebahagiaan dapat bersilaturahmi dengan Ibu Bapak semuanya, dan secara khusus nanti kita akan belajar bersama dengan Bu Ririn. Baik, pada kesempatan yang baik ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ririn atas perkenan memenuhi undangan kami berbagi dengan kita semua di pagi hari ini. Bu Iin, terima kasih sudah berkenan memoderatori. Ini kombinasi yang luar biasa, narsum dan moderator kita pada hari ini. Sebagai informasi, Bu Ririn, Pak Deki, pagi hari ini telah hadir bersama kita, Ibu Bapak dosen PKNSTAN, sebagai owner acara ini. Jadi forum ini merupakan salah satu forum berbagi knowledge, pengelolaan keuangan negara, dengan harapan kami di PKNSTAN senantiasa bisa update dengan kebijakan praktek pengelolaan keuangan negara untuk Tridharma perguruan tinggi, begitu. Itu dalam konteks kami di kampus. Sehingga harapannya tadi, yang pertama, ketika adanya update atas kebijakan dan praktek pengelolaan keuangan negara, bisa menghadirkan tentunya sintesa antara apa yang ada dalam textbook dengan praktek untuk Dharma yang pertama, Dharma pendidikan pengajaran dalam Tridharma perguruan tinggi. Kemudian tentunya ada ide untuk mata kuliah menjadi lebih relevan, tentu tidak hanya mata kuliahnya tapi konten mata kuliah atau rencana pembelajaran semester dan juga bahan ajar. Kemudian tentu bagi Dharma penelitian, semoga dengan kita telaten belajar bersama setiap Jumat pagi, itu jadwal ininya gitu ya,
template-nya meskipun ada flexibility untuk waktunya. Untuk Dharma penelitian bisa muncul inspirasi, kemudian identifikasi masalah, dan muncul gap riset untuk penelitian. Dan tentu bagi Dharma pengabdian masyarakat pun menjadi inline untuk topik-topik area pengabdian masyarakat tertentu. Dan lebih dari semua itu, tentunya forum ini harapannya menjadi forum untuk saling memotivasi, menginspirasi sinergi yang semakin baik di dalam internal PKN STAN dan tentunya dengan teman-teman di eksternal pagi hari ini, khususnya dengan teman-teman di tempat Bu Ririn. Secara khusus terkait dengan topik Weekly Talk pagi hari ini, saya kira kita memahami bahwa pembiayaan ultramikro UMI merupakan program tahap lanjutan dari program Bansos menjadi kemandirian usaha yang targetnya adalah usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. Dan pemerintah kita memahami pula bahwa pemerintah menunjuk BLU PIP sebagai coordinated fund untuk pembiayaan UMI, sehingga kita sangat fortunate kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan Bu Ririn meskipun virtual untuk belajar bersama. Dan saya melihatnya ini Bu Ririn, teman-teman, bahwa topik pagi hari ini juga sangat timely kalau direlate misalkan dengan ini G20 Presidensi Indonesia. Kalau kita lihat agenda Finance Track, ada 7 agenda Finance Track, salah satunya agenda ke-6 itu memang spesifik terkait dengan financial inclusion yang berfokus pada pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM. Dan tentu pada akhirnya akan juga relate dengan digitalisasi dari usaha kecil menengah dan pembiayaannya. Saya juga sempat ini Bu Ririn, teman-teman, dengan Women's World Banking, salah satu yang organisasi yang aktif ketika bicara UMKM dan women. Di kesempatan tugas di BKF sempat banyak berdiskusi dari sisi inclusion-nya untuk UMKM dan women. Dan tahun lalu saya di-share report Women's World Banking Bu Ririn tentang Women's Economic Empowerment and Financial Inclusion di Indonesia. Salah satu narasumbernya Bu Ririn, saya lihat di report itu ada banyak gitu yang disampaikan. Tentu nanti bisa menjadi referensi Ibu Bapak untuk reportnya tersebut dan bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Bu Ririn. Ibu Bapak, teman-teman semuanya, dengan berbagai backdrop tersebut, saya kira dari sisi tadi topiknya yang timely dan sangat relevan dengan apa yang kita jalankan dalam Tridharma di PKN STAN, kemudian dengan kebijakan, dengan kondisi apa tadi finance track-nya gitu ya, dan juga kita memahami bahwa spesifik di level sampai di level pimpinan, Pak Wamen pun in charge langsung gitu yang memberikan arahan langsung terkait dengan bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan hasil outcome yang real untuk UMKM. Jadi mari kita optimalkan kesempatan hari ini, Bu Ririn. Kami juga berharap mohon izin atas kesempatan pagi ini juga semoga bisa membuka lebih luas sinergi antara PKN STAN dengan PIP tempat Bu Ririn, teman-teman kami nanti Ibu Bapak dosen untuk bersinergi dalam berbagai program yang real tadi output dan outcome-nya sesuai dengan arahan Bu Menteri dan Pak Wamen. Saya kira saya stop di sini, Bu Ririn, Bu Dia, Pak Agus, Pak Budi, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Ririn dan Ibu Bapak teman-teman dosen PKN STAN semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan untuk semua aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Galuh ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi sudah berkenan membuka dan memberikan sambutan pada acara hari ini. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan dan juga sharing pengalaman dari narasumber. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ririn Qadariah, SHMSI, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah. Selamat pagi Bu Ririn. Selamat pagi Mbak Galuh. Sehat nggak Ibu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini. Bapak Ibu, seperti biasa kita untuk sharing ini akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita kali ini yaitu Ibu Iin atau Ibu Kusnaini, dosen D3 PBB atau penilai, ibunya UMKM di PKN STAN. Selamat pagi Bu Iin. Mbak Galuh. Sehat ya Bu ya? Insya Allah, alhamdulillah sehat Mbak Galuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, narasumber sudah ada di tempat, moderator juga sudah siap, apalagi yang kita tunggu. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Iin. Silakan Ibu. Matur nuwun Mbak Galuh. Mohon izin Ibu Wadir, Ibu Evi, Bapak Wadir, Bapak Agus Sunaria,
Bapak Budi Waluyo, Ibu Diah, dan Bapak Ibu dosen semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa hadir di sini mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menyimak sharing dari Ibu Ririn Qadariyah, Direktur Utama PIP. Dan terima kasih juga untuk Pak Deki berkenan untuk bersama kami gitu. Jadi kami terima kasih sekali kawan-kawan dari P3M menghadirkan Ibu Ririn gitu ya. Sejalan dengan salah satu visi dan misinya, terutama misi dari PIP, melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan mikro gitu nggak Bu? Nah ini edukasi, nah ini kayaknya seperti yang disampaikan Ibu Evi tadi, peluang untuk sinergi besar sekali ya Bu Evi ya Bu. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin membacakan CV singkat dari Ibu Ririn. Beliau, Ibu menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah sejak September 2019 hingga sekarang. Sebelumnya, Ibu Ririn mengabdi pada Ditjen Perbendaharaan. Jabatan beliau terakhir di Ditjen Perbendaharaan adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, Bapak Ibu sekalian, gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah tidak sabar menyimak sharing dari Ibu Ririn. Monggo, Bu Ririn, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan PKN STAN. Di sini ada Wakil Direktur Bidang Akademik Bu Evi Mulyani, kemudian Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Pak Budi Waluyo, Wadir Keuangan Umum Pak Agus Sunarya, beserta seluruh jajaran dan segenap sivitas akademika PKN STAN yang saya banggakan. Ini saya sangat apresiasi dan sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh PKN STAN ini ya, karena tentu dunia akademik juga harus dekat dengan dunia praktis gitu ya, supaya nanti bisa saling mendukung. Sehingga kemarin waktu Bu Evi menghubungi saya, rasanya saya langsung mengiyakan gitu ya. Apalagi ini diundang oleh Sivitas Akademika dari Kementerian Keuangan sendiri. Karena sebelumnya kami justru sudah banyak berkoordinasi gitu dengan berbagai perguruan tinggi yang lain. Nah, apalagi dengan Kementerian Keuangan tentu kami sangat mendukung juga sebagai perwujudan dari Kemenkyu 1 gitu. Dan nanti saya sepakat Bu Evi dan teman-teman, saya rasa sinergi kita mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke level berikutnya. Baik, mungkin supaya efisien waktunya, saya ingin memberikan background terlebih dahulu. Mungkin kalau berbicara data ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah akrab gitu ya, bahwa ini background dulu mengapa penting bagi pemerintah itu mengurusi gitu ya, mengurusi UMKM, dan juga mengapa kemudian Kementerian Keuangan juga perlu mengambil bagian di bidang dukungan kepada UMKM. Kalau kita lihat data, maka UMKM di Indonesia itu jumlahnya sangat besar ya. Mungkin sekitar 64 sekian juta. Nah, kalau kita lihat kemudian lebih detail dari konfigurasinya, ternyata UMKM di Indonesia itu masih didominasi oleh level mikro. Nah, ini kalau kita lihat yang mikro ini ada 63, hampir 64 juta sendiri itu adalah di level mikro.
Kemudian baru di atasnya level usaha kecil itu ada 190.000 lebih unit. Kemudian usaha menengah lebih kecil lagi, hanya 44,7 ribu unit, dan yang usaha besar itu hanya 5.550 unit. Nah, sedangkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian ini juga sangat besar, dan ke depan juga kita harapkan kontribusinya bisa menjadi lebih besar lagi. Kalau kemarin kita mengikuti seminar side event G20 yang diselenggarakan oleh BI, di sana ada Profesor Iwan Jaya Aziz, barangkali Bapak Ibu mengikuti. Memang yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi ke depan yang kita harapkan bisa didorong produktivitasnya itu adalah UMKM. Dan dengan UMKM yang meningkat ini nanti otomatis bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat secara masif dari level yang paling bawah. Nah, ini luar biasa sekali kalau kita lihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Kontribusi terhadap PDB itu 61,1%, kemudian penyerapan tenaga kerja 89,2%, kontribusi terhadap ekspor mungkin belum terlalu besar ya, baru 14,7%, ini yang mengapa nanti perlu didorong. Kemudian tadi jumlah usaha UMKM itu ada 99,9% dari total usaha di Indonesia, dan ini menyerap lapangan kerja yang sangat besar, menyediakan lapangan kerja yang sangat besar yaitu 97%. Nah, sehingga dengan gambaran seperti itu, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang inklusif tadi yang nanti juga akan sangat penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Boleh lanjut di slide berikutnya, Mas. Nah, ini mungkin saya tidak akan membahas ini, tetapi garis besar dari slide ini adalah bahwa kemudian Kementerian Keuangan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan juga perlu masuk, khususnya kalau kita lihat konfigurasi tadi, di mana pelaku usaha mikro itu komposisinya yang paling besar dan sangat besar, maka ini layak dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebelumnya pemerintah sudah memiliki program berupa kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui perbankan. Oleh karena itu yang bisa mengakses adalah mereka yang sudah bankable. Sedangkan pelaku usaha khususnya di level mikro itu justru masih banyak, sebagian besar mereka itu belum bisa mengakses lembaga perbankan karena adanya asymmetric information di mana mereka tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan. Oleh karena itu, maka kemudian dilengkapi dengan program pembiayaan ultramikro yang nanti ini bagian dari APBN. Nah, ini bedanya dengan KUR. Kalau KUR yang disalurkan itu adalah dana perbankan. Sedangkan kalau ultramikro ini adalah dana APBN. Yaitu bagian dari bagian anggaran 99903 atau bagian investasi. Nah, PIP sendiri sebenarnya memiliki mandat tidak hanya khusus melayani pelaku usaha mikro, namun juga UMKM. Hanya saja saat ini kita masih fokus pada
ultramikro karena kita lihat ini adalah segmen yang mendesak untuk mendapatkan perhatian. Bapak Ibu sekalian, karena segmen masyarakat yang kita layani tadi masih di segmen yang paling levelnya paling bawah, maka kita juga memberikan persyaratan yang semudah mungkin. Dan juga plafonnya yang kita berikan tidak besar, maksimum 20 juta. Syaratnya mudah, yaitu memiliki nomor induk kependudukan atau KTP elektronik, karena ini supaya data kita menuju ke single database ya, sehingga kita sudah memulai dengan menggunakan persyaratan KTP elektronik. Dan juga tidak boleh berbarengan dengan menerima KUR. Karena ini sama-sama program pemerintah, maka supaya lebih merata lagi, hanya boleh memilih salah satu. Nah, hal yang lainnya adalah bahwa karena tadi yang kita layani adalah masyarakat yang non-bankable, baik itu unbankable maupun underbank, maka program pembiayaan UMI kita salurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Dan juga ada mungkin satu keunikan, kekhasan gitu ya, yaitu adanya pendampingan. Karena kita tahu masyarakat di level itu memang masih butuh dorongan semangat, masih butuh pendampingan di bidang bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Sehingga pendampingan menjadi syarat penting dalam penyaluran UMI. Nah, kemudian syarat yang lainnya adalah pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. Tidak harus sudah usahanya jalan, bahkan ketika baru rencana mau memiliki usaha pun itu boleh. Yang penting dananya digunakan untuk usaha. Kemudian kita berikutnya juga perlu melihat karakteristik. Ini sangat penting kita pahami karena nanti ketika kita ingin mengembangkan usaha, maka kita perlu paham dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, usaha ultramikro ini karakteristiknya sangat khas gitu ya. Yang jelas khasnya itu bahwa mereka memang masih perlu banyak pengembangan. Yang pertama, rata-rata sebagian besar mereka itu belum memiliki legalitas, baik itu dari legalitas usahanya, nomor induk berusaha, NPWP, ataupun legalitas dari sisi produknya. Misalnya PIRT, sertifikasi dari Badan POM, ataupun sertifikasi halal. Kemudian, sebagian besar dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Jenis komoditi barang yang ada juga tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Nah, ini juga kemarin diperkuat, kami juga ada kerjasama penelitian dengan Women World Banking, tadi disebutkan Bu Evi, kami juga kebetulan sudah ada kerjasama. Kita mengidentifikasi atau mengelompokkan usaha ultramikro ini berdasarkan level kemandiriannya. Nah, ini bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu masih level necessity, di mana mereka berusaha baru sebatas bisa memenuhi atau menopang kehidupan atau kebutuhan pokok mereka. Sehingga tadi
usahanya itu bisa berubah-ubah. Yang penting mereka bisa berusaha, bisa dapat uang pada hari itu untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Nah, level yang kedua itu sudah lebih maju, mereka di level stable. Jadi usahanya mungkin sudah relatif tetap, hanya saja mereka belum memiliki keinginan untuk berkembang. Nah, baru yang level ketiga adalah di level ready to growth, yaitu mereka yang sudah stabil usahanya dan mereka wawasannya sudah lebih luas, mereka punya keinginan untuk berkembang. Kemudian juga kalau kita lihat tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu, terutama tadi bagi yang masih di level necessity. Usahanya belum menerapkan administrasi, dan biasanya Bapak Ibu, keuangan mereka itu ya keuangan usahanya masih bercampur dengan keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga. Dan biasanya mereka juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan karena tadi belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perbankan. UMI sendiri disalurkan melalui, tadi saya sampaikan, melalui lembaga keuangan bukan bank. Ada saat ini kurang lebih sekitar 55 LKBB yang sudah menjadi penyalur dari UMI. Ada PNM, Pegadaian, dan juga banyak koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Kemudian juga termasuk BMT, ada lembaga keuangan mikro juga. Nah, dalam penyalurannya ini kita sudah dilengkapi dengan sistem IT. Jadi dari awal memang kita sudah komit supaya data kita itu bagus, terjaga bagus, maka kita menggunakan sistem informasi kredit program yang terhubung dengan data di Dukcapil dan juga data KUR, sehingga ini datanya bisa bersinergi untuk memastikan ketepatan sasaran kita. Kemudian mulai tahun 2020 yang lalu, PIP juga sudah menyalurkan UMI melalui skema syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembiayaan ultramikro ini dimulai sejak tahun 2017 lalu, sehingga kalau sampai tahun 2022 ini sudah masuk tahun ke-6. Nah, dari sisi kinerja penyalurannya ini sangat mengembirakan menurut saya, dan artinya bahwa memang masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini masih sangat besar, sangat banyak jumlahnya. Sehingga kalau kita lihat di 2017 lalu kita menyalurkan baru 307.000 debitur dengan nilai penyaluran 753 miliar rupiah. Kemudian ini terus berkembang dari tahun ke tahun, sampai di tahun 2021 kemarin, itu kita berhasil menyalurkan kepada 1,95 juta debitur dengan nilai penyaluran 7, sekian triliun rupiah. Sehingga kalau secara akumulasi sampai akhir tahun 2021, jumlah masyarakat yang bisa kita layani itu sudah mencapai hampir 5,4 juta debitur dengan nilai penyalurannya 18 triliun rupiah. Nah, dana dari APBN sendiri yang sudah kita kelola sampai dengan tahun 2021 kemarin itu ada 8 triliun rupiah. Sehingga di sini ada leveraging sebesar 2,5
2,2 kali barangkali ya. Nah, di akhir tahun 2021 kami mendapatkan tambahan dana 2 triliun sehingga saat ini total dana kelolaan kami ada di 10 triliun. Nah, ini ada data yang menarik juga di sebelah kanan ini bahwa 95% debitur UMI itu adalah perempuan. Kemudian kalau dari sisi dari jenis pembiayaannya, kalau kita bedakan antara konvensional dan syariah, di 47% itu di syariah. Dan sepertinya permintaan untuk syariah ini terus meningkat. Sedangkan plafonnya, ini sekalipun kita sudah membuka ruang plafon yang lebih besar sampai dengan 20 juta, ternyata rata-rata plafonnya itu atau sebagian besar 91% itu masih di bawah 5 juta. Nah, kalau dari sektor perdagangannya, ini sebagian besar di perdagangan eceran ya, 96%, dengan tenor terbanyaknya itu memang sampai dengan satu tahun ya, 12 bulan. Untuk sebarannya saat ini memang masih sebagian besar ada di Jawa, namun kita terus mengusahakan agar masyarakat di luar Jawa juga mendapatkan akses yang sama terhadap pembiayaan UMI. Jangkauan pelayanan kita sampai akhir 2021 kemarin itu sudah menjangkau 503 kabupaten kota. Ini terus bertambah dari tahun ke tahun, jumlah kabupaten kota yang kita layani dari total 514 kabupaten kota se-Indonesia. Jumlah penyalurnya juga kita usahakan untuk terus bertambah, khususnya kita mengusahakan yang di luar Jawa itu juga ada penambahan penyalur dan alhamdulillah di 2021 dan 2022 ini di daerah Sulawesi itu juga bisa menjadi basis penyebaran atau penyaluran UMI di wilayah Indonesia Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentu juga ingin mengetahui apa dampak dari pembiayaan UMI. Karena kalau kita lihat dari angka kinerjanya, itu kan cukup bagus tadi ya. Kita juga tentu ingin mengukur apakah penyaluran UMI ini ada dampak positifnya bagi masyarakat. Nah, untuk mengukur dampak, kami menggunakan pengujian yang kita namakan adalah nilai keekonomian debitur. Biasanya, kalau kita mengukur usaha, itu menggunakan 2 indikator saja, omset dan aset, atau bisa juga ditambah tenaga kerja. Namun, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, karena untuk level ultramikro itu, usaha mereka atau keuangannya itu masih bercampur dengan keuangan keluarga, rumah tangga, maka kita juga tidak hanya menggunakan ukuran dari sisi usahanya saja. Indikator ini kita dulu disusun berdasarkan rekomendasi atau kajian dari UKM Center. Jadi ada indikator yang berasal dari nilai keekonomian pribadi, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran konsumsi, kondisi lantai rumah, kondisi sanitasi, rasio anak tidak sekolah,
kendaraan operasional, dan tabungan. Ini yang nilai keekonomian pribadi. Kemudian baru dari nilai keekonomian usaha, yang tadi berupa aset, omset, dan tenaga kerja. Nah, di tahun 2021, jadi kita mengukurnya itu berdasarkan kita lihat 1 tahun. Jadi baseline-nya adalah semester 1 tahun 2020, kemudian nanti akan diukur di N-line-nya itu di semester 1 tahun berikutnya, tahun 2021. Begitu seterusnya. Nah, untuk pengukuran di N-line tahun 2021, sekalipun kita masih pandemi, tetapi dampak atau nilai keekonomian debitur sudah menunjukkan kenaikan, ya. Yaitu kalau secara keseluruhan baseline-nya, nilai total baseline-nya itu ada di 49,85 dan N-line-nya ada di 52,64. Sehingga secara total terdapat peningkatan skor sebesar 2,79. Itu dari kalau skor maksimalnya 100, ya. Sehingga memang sebenarnya masih sangat ruang peningkatan untuk menuju maksimal itu memang sangat besar. Tapi di sini menunjukkan bahwa memang yang kita layani ini benar-benar masyarakat yang masih di level yang sangat sederhana, gitu ya. Dan yang menyumbangkan kenaikan nilai keekonomian tadi ternyata juga lebih besar di nilai keekonomian pribadi yang meningkat 2,18, sedangkan untuk nilai keekonomian usaha itu hanya meningkat 0,6. Nah, ini menunjukkan memang usaha debitur kita sekalipun sudah mengalami peningkatan, tetapi sebagian besar memang masih digunakan untuk menopang kebutuhan keluarga. Baru selebihnya adalah digunakan untuk meningkatkan usahanya. Bapak Ibu sekalian, tentu sekalipun pembiayaan UMI ini ditujukan untuk pelaku usaha ultramikro, tetapi mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, BIP dalam penyaluran UMI juga mengikuti atau menggunakan digitalisasi dari hulu hingga hilir. Di hulunya yaitu di PIP sendiri, database kita dan juga pengelolaan UMI sendiri kita menggunakan SIKP. Kemudian dalam penyaluran, sekalipun masih banyak kendala, tetapi kita mencoba mendorong agar debitur kita itu juga mulai familiar dengan uang elektronik, sehingga kita penyalurannya kita mulai coba dengan menggunakan uang elektronik. Dan bahkan untuk penyalurannya kita juga mulai bekerja sama dengan fintech lending, P2P. Ini sedang kita mulai kerjasamanya, mudah-mudahan tahun ini sudah mulai berjalan. Kemudian di end user-nya, di debitur UMI, kita perkenalkan mereka untuk supaya mereka tidak ketinggalan, mereka ikut memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemasaran. Nah, tentu saja kalau kita berbicara dengan ultramikro, kita tidak selalu berbicara dengan marketplace yang besar. Kita ajari mereka dari hal yang sederhana. Bagaimana menggunakan WA untuk mendorong pemasaran. Kalau yang sudah kenal Facebook,
sudah mengenal Instagram, kita bantu mereka. Dan bagi yang sudah siap, kita juga fasilitasi mereka untuk bisa masuk ke marketplace. Kebetulan kami juga sudah ada kerjasama dengan Grab. Debitur kita juga sudah ada yang masuk ke Tokopedia ataupun juga di Shopee. Nah, selain pendampingan yang dilaksanakan oleh penyalur, PIP sendiri juga mencoba memperkuat dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dihandle langsung oleh PIP. Dan sesuai dengan arahan Ibu Menteri, maka pendampingan di tahun 2022 ini akan kita perkuat sehingga nanti akan bisa memberikan dampak yang lebih luas. Nanti ada produk-produk yang lebih spesifik, kemudian pemasarannya bisa lebih luas, dan sebagainya. Sehingga nanti juga akan kita perkuat dengan inkubasi usaha, promosi, yang ini sebenarnya sudah kita mulai. Kemudian untuk mendekatkan UMI di daerah, kita juga membangun rumah UMI bekerja sama dengan teman-teman kita di daerah. Dan kemarin di G20, produk-produk debitur kita juga alhamdulillah bisa kita pamerkan, kita bisa showcasing di event di JCC kemarin. Barangkali ada Bapak Ibu yang berkesempatan ke sana, itu ada produk-produk kita yang bisa kita pamerkan di sana. Nah, untuk menutup ini, kami di PIP sangat membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan PKN STAN, untuk bisa memperkuat pendampingan kita, memperkuat dukungan kita kepada UMKM, dan nanti tentu kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan juga sebaliknya, barangkali nanti Bapak Ibu berkenan, jika kami secara berkala ada semacam seminar dan sebagainya, jika Bapak Ibu berkenan juga nanti bisa kami undang di dalam seminar-seminar kami. Demikian, mungkin nanti bisa ada diskusi, dan saya mengajak Mas Deki, Kepala Divisi Penyaluran, nanti kalau saya tidak bisa menjawab, Mas Deki bisa menjawab. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ririn. Setiap slide-nya saya langsung banyak banget Bu yang bikin tertarik. Kayaknya kalau pertanyaan boleh buat saya semua nih Bu. Tapi masalahnya moderator nggak boleh banyak nanya gitu. Sabar gitu ya gemes gitu. Menarik sekali Bu, subhanallah banyak sekali yang sudah dilakukan, kebermanfaatan yang diberikan oleh kawan-kawan PIP, mudah-mudahan semakin berkah ya Bu ya. Gitu. Amin. Baik, kami buka sesi diskusi tanya jawab untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Monggo silahkan boleh raise hand. Mungkin satu penanya langsung direspon gitu ya Bu ya, biar tidak terlupa dengan tertimpa pertanyaan yang lain. Oke, monggo silakan Bapak Ibu dosen. Boleh raise hand? Silakan, atau open mic juga boleh. Siapa? Mas Adet. Oke, Mas Adet silakan, monggo Mas Adet. Terima kasih Bu ya. Suara saya terdengar Bu? Dengar, merdu Pak. Izin Ibu, saya mau menanya terkait ini kan kebetulan kemarin saya baru ada kegiatan pengabdian masyarakat di suatu daerah. Kemudian diskusi dengan teman-teman di daerah desa ya tepatnya ya lingkupnya kecamatan. Di sana itu ada sekelompok organisasi namanya Gapoktan itu mengelola kur ya, tapi untuk petani. Kemudian dari hasil perbincangan kami itu cerita bahwa sekarang
di level kecamatan terkait itu terdapat 3 jenis pinjaman mikro. Yang pertama itu untuk Gapoktan, kemudian untuk tadi PNM, saya lihat ada PNM, dan yang terakhir itu adalah yang terbaru adalah Mekar. Sepertinya tadi ada juga lambangnya tadi Mekar ya Bu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan tuh adalah di sana terjadi fenomena seperti ini Bu. Saat pinjaman itu cuma ada di Gapoktan, orang-orang minjem Gapoktan, yang khusus petani. Kemudian saat ada program bantuan dalam bentuk PNM, orang-orang berbondong-bondong pindah ke PNM, dan kewajibannya dia di pinjaman kelompok tani tadi kayak macet gitu. Nah, saat kemarin ada Mekar, berbondong-bondong pindah ke Mekar, yang ke PNM sama yang di Gapoktannya macet. Nah, ini apakah fenomena seperti ini sudah dianalisis ya Bu ya? Karena itu kan sebenarnya kegiatannya apa sih namanya, tujuannya sama ya Bu ya, pembiayaan untuk teman-teman usaha mikro. Cuman kalau saya kebetulan awam dan teman-teman di daerah kan awam juga ya. Ya mana yang cair dia yang kejar, akhirnya kewajiban yang lama nyangkut. Apakah seperti ini bakal jadi evaluasi Bu di kegiatan yang serupa? Terima kasih Bu. Baik Ibu, apakah berkenan Langsung langsung ya. direspon Ibu? Nggih, monggo Bu. Oke, baik. Pak Dian ya. Nggih Bu, nggih. Ya, baik. Terima kasih ini atas pengamatan di lapangannya. Jadi memang di daerah tertentu khususnya, itu kami juga diskusi dengan UKM Center bahwa ada di daerah-daerah tertentu itu yang istilahnya UKM Center itu oversaturasi gitu ya. Jadi memang pembiayaan yang masuk di daerah itu terlalu banyak. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan karakter masyarakat tertentu, itu juga memang bisa membahayakan begitu ya. Karena karakter masyarakat itu juga berbeda-beda. Ada karakter masyarakat yang mereka itu kurang suka berhutang, dan kalau berhutang itu malu. Ini contohnya di Jogja. Maka di sana orang kemungkinan akan pinjam kemana-mana itu kecil, sekalipun tawaran itu banyak. Alternatif itu banyak. Tetapi ada juga masyarakat tertentu yang mereka nggak masalah pinjam kemana-mana. Dan seandainya diketahui tetangga juga tidak masalah, karena tetangganya juga sama. Nah, ada juga, tapi mungkin sepanjang mereka masih bisa mengelola, itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka sudah tidak bisa mengelola, dan kemudian budaya di masyarakat itu juga ketika tidak membayar pinjaman pun juga menjadi satu kebiasaan. Nah, ini akan jadi masalah bagi masyarakat ataupun bagi lembaga pembiayaan. Makanya kalau di industri keuangan itu ada yang disebut daerah merah gitu ya. Artinya di situ masyarakat itu terbiasa kalau pinjem itu motivasi untuk mengembalikan itu rendah. Ada memang karakter-karakter seperti itu. Kalau orang perbankan biasanya sudah punya peta, sudah bisa memetakan masyarakat. Nah, ini makanya kemudian kalau di UMI, tadi PNM sama Mekar itu sama itu Mas. Karena Mekar itu produknya PNM sebenarnya. Nah, makanya itulah mengapa kalau kita dalam penyaluran UMI itu mensyaratkan adanya pendamping. Pendamping inilah yang, karena kalau pendamping itu day to day akan bertemu langsung dengan masyarakat, dengan debitur. Sehingga mereka lebih kenal, lebih paham kondisi masing-masing calon debitur itu seperti apa.
kemampuan keuangannya seperti apa. Nah, sehingga dengan mengenal secara langsung, karena mereka benar-benar mengunjungi rumahnya, kemudian bahkan ada pertemuan yang kelompok khususnya, itu ada pertemuan sekali seminggu, sehingga kedisiplinan masyarakat itu bisa terjaga. Dan juga diharapkan pendamping ini juga memberikan edukasi dalam hal bagaimana manajemen keuangannya. Itu mengapa untuk UMI penting ada pendampingan. Kira-kira seperti itu kita mengadresnya dari permasalahan tersebut. Terima kasih Bu, cukup jelas. Ya, terima kasih. Matur nuwun Mas Adet, Bu Ririn. Bu Ririn mohon izin ini menyampaikan pertanyaan dari Bapak Suhud yang ditulis di chat. Sebenarnya agak sejalan dengan pertanyaan Mas Adet terkait dengan kualitas penyaluran kredit bagaimana. Misalnya bagaimana dengan NPL-nya. Kemudian juga tadi kalau tidak salah sumber pendanaan dari APBN. Kalau ternyata kreditnya macet, bagaimana ya Bu? Oke. Ya, pertanyaannya menarik. Ya memang kalau kita berbicara pembiayaan, maka sisi lainnya adalah NPL gitu ya. Hal itu sudah satu risiko yang melekat dengan pembiayaan. Nah, pertama kita berbicara NPL. Khususnya kemarin pada saat pandemi kita semua merasakan kesulitan, khususnya kalau pelaku usaha. Kalau kita nggak ada kesulitan, kayaknya gajinya tetap ya. Mungkin kalau kita tidak merasakan, karena kita nggak dipotong penghasilan kita. Tetapi bagi pelaku usaha, pandemi itu jelas sekali dampaknya, termasuk para debitur UMI. Nah, sehingga pada saat pandemi 2020 kita ada kebijakan ada subsidi bunga yang saat ini juga perhitungannya masih berjalan gitu ya. Kemudian pemerintah, kami sendiri khususnya juga memberikan semacam restrukturisasi. Jadi para penyalur kita dorong untuk memberikan restrukturisasi. Dan kami sendiri ke penyalur juga kemudian memberikan masa tenggang. Jadi kalau semula mereka begitu mendapatkan pembiayaan dari PIP, bulan berikutnya langsung membayar, ini kita berikan masa tenggang. Sampai 6 bulan penyalur tidak perlu mengembalikan ke PIP. Supaya mereka juga bisa memberikan kelonggaran kepada para debitur, ke masyarakat end user. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang kita terapkan untuk membantu masyarakat maupun penyalur, karena penyalur juga tentu kalau masyarakatnya terdampak, kan kemudian masyarakat ada yang kesulitan membayar. Maka penyalur sendiri juga mengalami kesulitan likuiditas. Maka kemudian kami memberikan kebijakan tadi, memberikan grace period, terus kemudian juga ada subsidi bunga yang dari pemerintah pusat, kemudian juga ada bantuan yang BPUM itu, bantuan pemerintah untuk usaha mikro, itu juga ada. Nah, sekalipun sudah kita memberikan kebijakan-kebijakan tadi, karena pandemi ini juga ternyata berkepanjangan, NPL tetap tidak bisa kita hindari. Dan itu terjadi di semua industri keuangan kita. Mau perbankan, mau non-perbankan, semua mengalami hal yang sama. PIP sendiri yang sampai akhir 2019, NPL kita masih 0. Nah, mulai 2020 kita mulai ada tuh NPL. Dan dampaknya masih sampai sekarang,
NPL-nya kemarin di akhir 2021, tolong Mas Deki, saya lupa persis angkanya 0,0. Kalau 2021 0,25 Ibu. 0,25%. 0,25% Ibu. Ya. Jadi NPL di PIP itu menjadi 0,25%. Bayangkan di akhir 2019 kita zero. Inilah salah satu dampak. Nah, tetapi ini kan pemerintah yang memang tujuannya untuk menolong masyarakat. Tentu pemerintah juga harus menghadapi risiko ini. Meskipun tentu kita juga harus memanage risiko dengan baik. Artinya ya tidak terus mentang-mentang pandemi ya udah biarin saja gitu kan, tidak juga. Kita tetap manage, makanya kita kendalikan risiko kita supaya di level aman. Makanya sampai akhir 2021 kita di 0,25% NPL kita. Nah, bagaimana kemudian? Ya kita cari solusi. Karena ini sudah bagian dari risiko, tidak bisa dihindari, dan itu memang tugas pemerintah. Maka kalau terjadi tunggakan, kemudian kita tentu perlu melakukan restrukturisasi pinjaman penyalur ke PIP. Ini yang sedang kita lakukan. Mulai tahun ini, kemarin di 2021 kami menyelesaikan peraturan untuk restruknya, dan di 2022 ini kami mulai melakukan restrukturisasi. Begitu rentetannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Baik, matur nuwun Ibu Ririn. Pak Suhud, mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak. Pertanyaannya tadi jelas sekali pemaparan dari Ibu Ririn. Luar biasa ya Bu, 2019 nol ya Bu NPL-nya ya Bu. Iya. Keren. Ya kalau pandemi itu ada NPL bisa dimengerti lah Bu ya. Baik Bu, ini izin melanjutkan membacakan pertanyaan yang muncul di kolom chat dari Bapak Ahmad Solihin. Menarik sekali penelitian tentang dampak pembiayaan. Ini to the point sekali nih Bu pertanyaannya. Apakah dapat diberikan akses raw data hasil survei uji kajian dampak pembiayaan tersebut? Aduh, ini untuk penelitian mungkin ya Bu ya. Mungkin apakah berkenan di respon ini Bu? Oke, baik. Ini. Jadi Pak Ahmad Solihin, terima kasih sekali. Ya memang kalau akademisi itu harus kurios terhadap hal-hal seperti itu kan gitu. Justru harus kurios ya. Nah, untuk pengukuran dampak keekonomian debitur, ini kebetulan yang melakukan bukan PIP, tetapi dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Maksudnya supaya objektif. Kan nanti kalau yang mengerjakan kami, yang mengevaluasi kami kan nanti bisa dibilang, wah itu dimainkan tuh angkanya, kan gitu. Dibagus-bagusin ya Bu. Bagus-bagusin gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga objektivitas, maka yang melaksanakan uji dampak itu Ditjen Perbendaharaan. Di lapangannya dibantu oleh teman-teman Kanwil dan KPPN. Barangkali kalau hanya sekedar data yang sudah diolah, artinya hasil secara ringkas kajiannya kami ada, tetapi kalau raw datanya kebetulan jadinya bukan di kami, tetapi di Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Nanti barangkali bisa menghubungi Pak Safriyadi ya, Direktur SMI. Kalau kami sudah menerima hasilnya saja, gitu, sudah data matang, sudah hasil diolah, sudah disimpulkan, nah baru diberikan ke kami. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi Pak Ahmad Solihin sudah jelas ya Pak, langsung menghubungi Direktorat SMI ya Bu ya. Oke, terima kasih. Bu Iin, saya boleh ya, ini nggak jam in Boleh, terkait dengan Ibu. sinergi data Bu Ririn. Saya tuh ingat
ketika di suatu forum gitu ya, Pak Wamen itu ketika lihat Bu Ririn itu langsung, nah Bu Ririn itu duduk di atas data yang besar gitu. Nah mungkin data-data lain, saya nggak tahu tuh tadi, karena mohon maaf saya tadi sambil ini teleponan dengan Pak Ramadi untuk koordinasi beberapa hal. Apakah mungkin tadi saya miss gitu, bahwa mungkin sinergi terkait data tadi sudah dibicarakan gitu, tapi ya kalau sudah mungkin ini highlight Bu Ririn gitu untuk data yang PIP punya dan mungkin tidak konfidensial, bisa at least untuk akademisi gitu di tempat kami melakukan penelitian atau dharma lainnya, ini mohon untuk ini ya Bu Ririn, nanti kami bersinergi dengan tempat Bu Ririn. Ya, siap sekali Bu Evi, saya rasa sangat terbuka kemungkinan ya, karena kami sendiri juga sangat maka bahkan kalau kita bisa bersinergi beberapa kajian itu akan lebih bagus. Untuk saat ini, untuk kajian biasanya kami ada bekerja sama dengan UKM Center, dan yang terakhir dengan Women World Banking. Kami juga berterima kasih sekali justru kalau ada pihak-pihak yang bisa membantu kami melakukan kajian. Sepanjang data itu tidak konfidensial, kami siap untuk berbagi gitu ya. Tetapi memang ada data-data yang sifatnya konfidensial yang tidak bisa kami bagi secara umum. Begitu Bu Evi. Baik, nanti yang ini aja Bu Ririn yang memang bisa yang tidak konfidensial, dan nanti saya kira teman-teman yang lebih paham nih Bu Ririn, nanti Bu Iin, teman-teman yang ada di Kodes Budia di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN untuk data yang mana gitu ya. Nanti kita mungkin ini terusannya sinergi kita setelah diskusi dan sharing pagi hari ini ya Bu Ririn. Terima kasih. Iya, siap. Monggo. Nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih lanjut. Silakan, kami sangat terbuka. Baik, Terima Bu kasih. Ririn. Saya kembalikan ke Bu. Baik Bu Evi, terima kasih Bu Evi. Jadi kita terbuka peluang untuk melakukan kajian bersama ya Ibu Ririn dan Ibu Evi, insya Allah. Baik, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul di chatroom, tapi kami memberikan kesempatan kepada kawan-kawan dosen yang berkenan untuk raise hand atau open mic, monggo silakan. Ya izin. Ya Pak Wadir, monggo Pak Wadir, silakan ya. Langsung Pak Wadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Bu Ririn, saya nggak nanya yang berat-berat kayak teman saya yang lain ini. Yang lain berat-berat, terlalu serius. Ini karena kemarin tuh sempat ini kan posisi PIP itu memberikan kredit ini kan tadi kerjasama dengan Pemda atau KL atau BU dan sejenisnya kan gitu ya. Nah ini ada yang nanya juga sih di daerah kan gitu, tentang informasi ini kan gitu kan, karena Pemda ini ternyata nggak ini juga, gimana ya supaya dapat istilahnya sokongannya ini kan, jadi dia kan yang mengkoordinasikan kan siapa yang bisa sebenarnya segala macam. Saya sendiri nggak bisa jawab sih kan gitu ya, nggak bisa jawab kan, nggak begitu ngerti. Yang tahu ada PIP bisa mensupport untuk mikro ini kan gitu ya, kredit mikro. Cuman bagaimana ininya supaya istilahnya kelompok itu apakah Pemdanya itu dinas UMKM-nya atau boleh misal kayak asosiasi BUMDes atau apa kan gitu ya, yang di persyaratan ininya ini, karena ketidaktahuan saya aja sih sebenarnya ya, belum menggali barangkali kan gitu ya, barangkali nanti kalau kebetulan suka ada yang nanya kan itu gimana nih, itu kan ada dari pusat biasanya ada program ini kan gitu. Loh kan ada kan gitu ya, tapi banyak juga yang mungkin ya nggak tahu lah, tidak semuanya informasinya itu lengkap barangkali kan gitu, dan tidak tahu kan. Itu barangkali yang saya ini kan cuma itu aja sih, ringan-ringan aja ini ya, karena ketidaktahuan saya. Terima kasih ini Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Ririn. Terima kasih Pak Agus. Yang ringan itu kadang-kadang malah diperlukan. Kalau kita makan nggak pakai kerupuk kan ada yang kurang Pak Agus. Setuju itu Bu, saya spesialis kerupuk. Iya, Pak Agus ini terima kasih sekali, dan
kami sangat senang jika teman-teman juga bisa ikut membantu mensosialisasikan, menginformasikan mengenai tugas kita, program UMI kepada masyarakat. Dan nanti sekiranya Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, ada pihak-pihak yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai PIP ataupun program UMI, bisa menghubungi melalui kontak center PIP, yaitu di alamatnya salam. Nah, yang ada di sini Pak, di kontak center salampip.kemenq.go.id, ataupun kita juga sudah membuka call center, coba dicek Mas Deki di 021 kalau tidak salah 021 352 4547. Nanti tolong dicek, di cross check Mas Deki. Siapa tahu saya salah ingatan, belum ditulis di sini call center kita. Nanti kami dengan senang hati untuk melayani, memberikan informasi yang dibutuhkan Pak Agus. Terima kasih sekali. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah terjawab nggih Pak Wadir? Baik, terima kasih Ibu Direktur. Mohon izin membacakan pertanyaan yang muncul di kolom chat. Ada 3 pertanyaan dari Bapak Aditya. Yang pertama, apakah tata cara penyaluran kredit menggunakan channeling atau resharing? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk pendamping, apakah yang ditetapkan oleh Kementerian KUKM? Pendampingnya itu siapakah gitu Bu? Apakah dari Kementerian KUKM? Lalu, ada 4, mohon maaf. Apakah ada barang jaminannya? Kemudian pertanyaan terakhir, jika ada kredit macet, apakah akan diurus oleh PUPN? Gitu. Baik, ini pertanyaannya banyak ya. Banyak Ibu, diborong langsung sama Pak Adit Bu. Baik, terima kasih Pak Aditya. Yang pertama, tadi saya mungkin sekilas sudah menjelaskan bahwa dalam penyaluran pembiayaan UMI, PIP bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank. Ada PT Pegadaian, PT PNM, koperasi-koperasi, BMT, lembaga keuangan mikro, dan itu menggunakan, kita memang resharing. Kita resharing sifatnya dengan para penyalur tadi. Nah, kemudian untuk pendamping ya, tadi yang kedua masalah pendamping. Jadi kami untuk pendamping kepada debitur, kami mewajibkan bahwa setiap penyalur itu wajib menyediakan pendamping. Dan kami juga kebetulan belum lama kami menyempurnakan peraturannya. Di sana bahkan kita atur perbandingan antara pendamping dengan debitur itu berapa. Kalau tidak salah maksimal 1:300. Kalau nggak salah Mas Deki ya. Iya, betul Bu. Ini Mas Deki yang lebih hafal nih. Ya, betul Bu, betul. Ya, termasuk kemudian apa saja yang perlu disampaikan atau pendamping itu perlu mendampingi dalam bidang apa saja sih? Itu juga sudah kita sampaikan, kita atur di dalam peraturan Direktur Utama PIP. Supaya para pendamping ini memang dalam memberikan pendampingan terstandar. Jadi tidak sesukanya mereka, tetapi kita juga memberikan requirement. Apa saja yang harus kamu sampaikan, harus mendampingi dalam bidang apa saja, misalnya dalam hal manajemen keuangan atau apa dalam hal motivasi usaha seperti itu. Nah, di Kementerian Koperasi itu memang ada pendamping di sana.
tetapi jumlahnya saya rasa mungkin tidak akan cukup untuk kita mintai tolong untuk memberikan pendampingan ke debitur UMI yang jumlahnya sangat besar. Tahun ini kita targetnya 2 juta debitur, tetapi kami ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Khususnya Kementerian Koperasi itu selain memiliki pendamping kepada UMKM, mereka juga memiliki istilahnya apa yang pendamping koperasi Mas namanya penyuluh, PPKL, penyuluh, Bu. singkatannya Petugas penyuluh koperasi lapangan, Ibu, PPKL. Nah, petugas penyuluh koperasi lapangan. Itu Kementerian Koperasi juga memiliki itu dan kita bekerja sama. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi agar PPKL ini ikut mensosialisasikan program UMI kepada koperasi-koperasi yang ada. Kemudian kita mintai tolong mereka juga untuk membantu memonitor koperasi-koperasi yang sudah menjadi penyalur UMI. Jadi kita tetap in touch dengan Kementerian Koperasi karena bagaimanapun untuk pengembangan koperasi dan UMKM ini adalah tugasnya Kementerian Koperasi. Kemudian terkait dengan jaminan. Nah, untuk jaminan ini karena produk produk UMI di masing-masing penyalur itu berbeda-beda, maka syaratnya juga ada yang sedikit berbeda antara satu sama lain. Kalau secara garis besar kita bisa kelompokkan penyaluran UMI itu menjadi 2. Ada penyaluran yang berkelompok, ada yang penyaluran individual. Biasanya kalau untuk penyaluran kelompok itu tidak dimintai jaminan tambahan atau tidak dimintai jaminan sama sekali. Jadi jaminannya ya kekompakan kelompok itu sendiri. Makanya di pembentukan kelompok itu nanti juga ada ketuanya supaya mereka terus kompak dan komit untuk termasuk dalam melakukan pembayaran. Selain saling menyemangati dalam usaha. Nah, untuk yang individual ada yang memang mengenakan jaminan seperti Pegadaian. Di Pegadaian itu karena produk yang digunakan adalah gadai. Sehingga memang perlu ada barang yang dijaminkan. Nah, kemudian apa bedanya kalau orang mendapatkan fasilitas UMI di Pegadaian? Bedanya adalah kalau orang yang mendapatkan fasilitas UMI, dia akan mendapatkan selisih interest. Bunganya lebih rendah dibandingkan produk yang non-UMI. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Aditya. Mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Atau barangkali ada yang terlewat. Mohon izin Bu, Ibu Direktur, satu lagi, apakah nanti akan diurus oleh PUPN jika terjadi kredit macet? Oke, PUPN ya. Baik, jadi karena penyaluran pembiayaan UMI itu tidak langsung dari PIP ke masyarakat, tapi melalui LKBB, maka LKBB inilah yang memiliki pinjaman ke PIP. Nah, ketika LKBB misalnya ada yang macet ke PIP, maka dimungkinkan nanti itu diurus melalui PUPN. Salah satu way out-nya, salah satu cara untuk optimalisasi piutang gitu ya istilahnya kalau tidak salah di peraturannya itu, salah satu cara optimalisasinya itu bisa melalui PUPN. Terima kasih. Oke,
Baik, matur nuwun. Terima kasih Ibu. Pak Aditya sudah terjawab nggih, Pak Aditya nggih? Ampun, Pertanyaan Bu. Ibu sudah benar semua, jadi nilai Ibu Direktur 100 ya Pak ya, Bapak dosen. Hampir nggak terjawab satu Bu, nanti nilainya jadi cuma 80 Bu. Kontennya kurang ya. Iya. Ibu mohon izin sebelum kalau moderator Ibu Dia, saya boleh bertanya nggak Bu Dia kalau moderator? Izin ya Bu Ibu Direktur bertanya. Ini saya tertarik sekali dan sangat apresiasi closing statement Ibu tadi pada saat presentasi mengajak dan membuka peluang kerjasama dengan PKN STAN atau dengan pihak manapun. Jadi Ibu insya Allah kami di PKN STAN bekerja sama dengan KL lain. Insya Allah di bulan Juli sampai dengan November akan ada kegiatan pendampingan UMKM kreatif di wilayah Sumatera Selatan. Jadi akan didampingi secara intensif selama kurang lebih 3-4 bulan bekerja sama dengan KL lain. Apakah memungkinkan Ibu untuk UKM-UKM yang nanti kami dampingi juga mendapat fasilitasi pembiayaan dari PIP? Jika memang memungkinkan, kira-kira kepada LKBB manakah kami harus berkoordinasi? Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Iin. Ini kami sambut baik tentu saja sinergi-sinergi semacam ini, dan dengan beberapa kebetulan kami juga sudah ada kerjasama baik dengan Pemda maupun juga dengan kementerian lain ataupun dengan perguruan tinggi pun kami sudah ada. Jadi kami itu yang baik yang bekerja sama ataupun yang memonitor kami itu jumlahnya luar biasa gitu. Jadi hari ini Bappenas minta monitoring, besok staf presiden minta monitoring, besok lagi, banyak sekali gitu. Tapi seru. Nah, dengan kementerian atau dengan universitas lain kami juga ada misalnya penugasan tugas mahasiswa. Apalagi sekarang kan dengan adanya Kampus Merdeka, mereka itu malah didorong untuk lebih banyak mengenal lapangan gitu ya. Itu juga ada kerjasama. Hari ini saya mengirim staf ke universitas di Kalsel Universitas Lambung Mangkurat ya, karena mereka juga ingin bekerja sama dengan PIP untuk tugas mahasiswanya. Kami sangat terbuka, dan apalagi nanti yang di Sumsel tentu kami sangat senang Bu Iin. Nanti mohon diinformasikan ke kami kapan pelaksanaannya, terus kemudian mungkin data dari masyarakat UMKM yang akan didampingi nanti akan kami hubungkan dengan penyalur-penyalur UMI yang ada di sana. Masya Allah, matur nuwun Sehingga Ibu. nanti mereka supaya mungkin ada pilihan. Dengan penyalur ini syaratnya apa? Kalau dengan penyalur ini karakteristiknya seperti apa? Mungkin bisa memilih mana yang lebih cocok. Oh, baik Ibu. Baik Bu, matur nuwun sangat sebelumnya Ibu. Sudah dicatat sama Mas Deki ya, nanti bisa dengan nanti kita koordinasi ya Pak Deki. Ya. Mungkin Ibu Mas Deki berkenan untuk setelah ini nanti kita rapat teknisnya ya Pak Deki ya. Terima kasih Pak Deki. Langsung to the point Pak Deki. Baik Ibu, mohon izin soalnya masih banyak Ibu. Jadi kalau bersama dosen memang begini Ibu, resikonya banyak soal Ibu. Dosen-dosen itu udah lama nggak bikin soal Bu. Jadi kalau bikin soal banyak gitu Bu. Mohon maklum dan mohon bersabar ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Budiasih gitu. Saya mendengar terdapat investasi pemerintah pemulihan ekonomi nasional (IPPEN). Mohon Ibu dapat dijelaskan tusi keseluruhan dari PIP dan bagaimana kaitannya antara program pembiayaan UMI dengan PIPPEN. Soalnya berat ya Bu Budi. Ini esai Bu, soal esai Bu. Pak Deki boleh lo bantuin Ibu menjawab soal esai Bu. Hati-hati Ibu harus dapat A ya Bu, semangat. Nanti terakhir dikumpulkan nilai saya. Iya Ibu, lolos iya Ibu. gitu. Namanya Ibu Budiasih, nomor absen kan Bu. Iya.
Jadi mungkin saya menyambung, tadi saya sebenarnya juga sudah menjelaskan bagaimana respon pemerintah terhadap pandemi, khususnya di bidang pembiayaan ya. Tadi saya sebutkan ada subsidi bunga, kemudian ada BPUM, bantuan pemerintah untuk usaha mikro, kemudian OJK juga mengeluarkan aturan mengenai restrukturisasi. Mungkin tadi ada yang lupa saya sebutkan memang, yaitu yang terkait dana. Jadi ada dana yang itu dipinjamkan oleh pemerintah. Saya berbicara khususnya untuk yang LKBB ya, bukan yang di sektor perbankan ya. Ada dana yang dipinjamkan oleh pemerintah kepada para LKBB untuk bisa membantu likuiditas mereka. Karena tadi saya sampaikan dampak dari pandemi, usaha masyarakat terdampak, sehingga mereka bagi yang sudah memiliki pinjaman kesulitan membayar cicilan, bagi yang baru mau meminjam juga kesulitan juga. Nah, sehingga itu mengakibatkan dampaknya adalah juga di lembaga keuangannya, di LKPP dalam hal ini. Jadi dampaknya itu merupakan rentetan. Nah, oleh karena itu, pemerintah kemudian menyediakan pinjaman dengan bunga yang murah kepada LKBB. Nanti tolong saya dikoreksi Mas Diki. Nah, tetapi untuk pinjaman yang itu, dalam rangka PEN itu, ditugaskan kepada LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir yang ada di Kementerian Koperasi. Karena itu sesuai dengan tusinya Kementerian Koperasi. Jadi tidak melalui kami, tapi untuk yang dana itu melalui LPDB. Mungkin itu yang dimaksud tadi, atau yang lainnya lagi. Bagaimana Ibu Budiasih? Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya. Sampun, Sampun, sudah bisa dapat nilai A ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Budiasih. Iya, lulus Ibu, lulus. Ibu mohon maaf ini kayaknya kalau nggak dibatasi pertanyaannya akan semakin banyak. Ini Bu izin menyampaikan pertanyaan terakhir dari Bapak Sofan. Ini Bapak Sofan semangat sekali, semangat untuk meneliti. Ini kayaknya para dosen tuh semangatnya meneliti Bu. Kayaknya seperti itu. Apakah memungkinkan Bu jika kami mendapatkan akses ke data ke UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan untuk bertanya-tanya pengalaman dan kepuasan mereka terhadap layanan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Apakah itu termasuk yang konfidensial mungkin gitu ya, Bu ya? Oke. Pak Sofan, terima kasih sekali, dan ini juga sangat baik kalau kita bisa meneliti aspek kepuasan layanan gitu ya. Nah, selama ini memang pengukuran kepuasan layanan itu baru sampai di penyalur, terus terang. Oh, LPPB tadi ya Bu ya? LKPP. LKPB tadi ya? Ya, baru di LKPP, tetapi belum sampai ke masyarakat. Nah, nanti barangkali bisa di-arrange Pak, tetapi harapan kami studi semacam ini kita susun dulu kerangkanya, sehingga nanti hasilnya kalau kita susun dengan kerangka metodologi yang bagus, nanti kan hasilnya juga lebih reliable. Kemudian juga nanti masalah waktunya, karena masyarakat di level ini kadang-kadang sangat sensitif. Pendekatannya itu harus pelan-pelan sekali.
kalau Bapak ingin survei ke mereka, untuk ketemu satu debitur mungkin Bapak harus meluangkan 1 hari untuk satu debitur. Itu pun belum tentu bisa langsung ketemu atau langsung nyambung, bisa mendapatkan informasi yang Bapak harapkan. Ini yang harus diingat. Pendekatannya sangat persuasif berbeda. ya Bu, personal, persuasif ya Bu. Nggak bisa dikasih G-form, lembar, kuesioner, dilepas, dititipkan kuesionernya gitu ya Bu ya? Iya. Siap. Nah, ini pendekatan ini yang memang tadi sudah saya sampaikan kan, karakteristik yang khas di UMI. Nah, itu termasuk ketika kita itu bahkan memberikan pelatihan pun nggak bisa langsung, yuk siapa daftar, kita latih langsung kasih materi bla bla bla, nggak bisa. Pakai infokus gitu ya Bu, nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Terus pakai PowerPoint, bingung mereka ya Bu ya? Itu mungkin pelatihannya pun harus disaung gitu ya Bu ya? Tepi sawah. Dan terakhir kalau kita memberikan misalnya contoh pelatihan pemasaran online, itu terakhirnya harus one on one. Sudah kita kasih kelas gitu, yang nyangkut itu mungkin hanya 10%. Cara nunul di HP itu ya Bu ya? Satu-satu gitu ya Bu? Nah, iya. Iya. Ini jadi ini satu catatan penting. Kalau kita ingin apapun lah, entah meneliti, entah kita memberikan pendampingan, pelatihan, itu pendekatannya harus sesuai dengan karakteristik mereka. Tidak bisa BIMTEK ala-ala akademisi ya Bu ya? Nggak bisa. Dan mungkin itu nanti konsekuensinya. Ini notif banget ini Bu, jadi catatan kami ini Bu. Ya, konsekuensinya mungkin nanti di dana. Kalau kita lewat telepon misalnya, bagi mereka pulsa 20.000 itu matters. Misalnya kita telepon lama, itu matters bagi mereka gitu. Kuota sekian itu. Iya, betul. Iya benar. Jadi harus disesuaikan dengan culture dan kebiasaan mereka ya Bu ya, behaviornya ya. Betul, matur nuwun Ibu, nih masukan sekali nih buat kami nih Bu. Baik Ibu, tidak terasa sekali sudah di penghujung waktu ini Ibu. Kalau masih bisa diperpanjang sih inginnya diperpanjang, nggak terasa ini Ibu. Ibu menjelaskan dengan sangat sabar, komprehensif, detail, dan kami jadi jujur Bu, kalau saya sih nggak puas Bu. Pengen dipanjang nih Bu, bersambung part 1, part 2, part 3 Mas Deki nanti. Lagi. Matur nuwun nggih Ibu, Mas Deki, untuk sharingnya ke kami semua sangat-sangat bermanfaat Ibu. Ibu semakin sehat, berkah nggih Bu, sukses untuk kawan-kawan PIP, berkah untuk UMKM-nya semakin maju. Jadi jalan kebermanfaatan untuk Republik ini Bu, untuk UMKM. Amin. Baik Ibu, izin menyampaikan pantun dari Tayan menuju Sintang lewat Kapuas sampannya laju. Pembiayaan utama mikro sudah dibentang, semoga UMKM semakin maju. Baik. Matur nuwun. Saya Iin sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, salah dan hilaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Galuh, waktu dan tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin. Baik Bapak Ibu, sudah sangat banyak informasi yang berisi dari narasumber kita, serta tadi beberapa juga ada peluang kerjasama yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih banyak kepada Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, kepada narasumber kita, Ibu Ririn dan Pak Deki juga atas sharing ilmunya, moderator kita, Bu Iin, yang sudah berkenan mandu diskusi dan juga tadi beri nilai ya Bu ya, kepada terhadap jawaban dari Bu Rini, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat ini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu semua. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua dan selamat menjelang weekend. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Bila ada salah kata-kata, jemari disusun, maaf dipinta. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu Direktur, Terima kasih Ibu Bapak Ibu. Wadir, Ibu Evi, Pak Mbak Wadir, Evi, terima kasih Pak Pak Agus Budiah, matur Sunaria. nuwun, Mbak Ya. Galuh, Ya. kawan-kawan Bu P3N, Ririn, terima kasih. Pak Deki, terima Terima kasih, kasih. Bu. Deki, matur Sama-sama, nuwun. Layar ya Pak Deki ya. Ya, Bu Ririn, Ya, makasih Sama-sama, Pak Ibu. Deki. Terima kasih, Bapak, Ibu. Mudah-mudahan bertemu lagi nanti di Amin, amin. kesempatan Iya. berikutnya. Amin. Amin. Ya, insya Allah, matur nuwun Ya Bu, Ibu. kami sangat menantikan Ibu Ririn. Nanti Pak Deki kita tektokan ya untuk Siap, kelanjutan. Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, saya izin live nggih. Kepada host, silakan untuk di end meeting kita semua. Terima kasih.